Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarul Laude Amrin, NIM 0211210118, Prodi PGMI, mahasiswa IAIN Fatahul Muluk Papua. Di sini saya akan menyampaikan materi strategi pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah strategi pembelajaran dari Pak Didik Effendi MPD. Hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode, dan teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik, antar peserta didik, dan terhadap proses, hasil, dan atau dampak kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Komponen-komponen strategi pembelajaran. Dix dan Cher menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen strategi pembelajaran. 1. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan dapat dilakukan melalui teknik-teknik berikut ini. A. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dapat dicapai oleh semua peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan ini, peserta didik akan mengetahui apa yang harus diingat, dipecahkan, dan diinterpretasikan. Di samping itu, peserta didik terbantu untuk memusatkan strategi belajar ke arah hasil pembelajaran. B. Melakukan apersepsi, berupa kegiatan yang menghubungkan antar pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Tunjukkan pada peserta didik tentang eratnya hubungan antara pengetahuan yang telah mereka miliki dengan pengetahuan yang akan dipelajari. 2. Penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. 3. Partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. 4. Tes ada 2 jenis, yaitu tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pre-tes dan post-tes. Secara umum, tes digunakan oleh pendidik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. 5. Kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow-up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran, yaitu 1. Berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pendidik dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, karena keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 2. Aktivitas belajar. Bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi, tapi juga berbuat memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik, baik aktivitas fisik maupun aktivitas yang bersifat psikis, seperti aktivitas mental. 3. Individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik, walaupun pendidik mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. 4. Integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Dengan demikian, pengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga mengembangkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh kepribadian peserta didik yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotoris secara terintegrasi. Ini strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran ekspositori. Istilah ekspositori berasal dari konsep eksposisi, yang berarti memberikan penjelasan. Dalam konteks pembelajaran, eksposisi merupakan strategi yang dilakukan pendidik untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan-gagasan, dan informasi-informasi penting lain kepada para peserta didik. 2. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi pembelajaran heuristik, karena strategi pembelajaran inquiry pada hakikatnya merupakan bagian dari strategi pembelajaran heuristik. 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah problema secara ilmiah. Problema tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga, atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. 4. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. 5. Strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran afektif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada peserta didik. Strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. 6. Strategi pembelajaran konstekstual. Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. 7. Strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan para siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun dengan pengajar. 8. Strategi pembelajaran kuantum. Strategi pembelajaran kuantum merupakan sebuah program percepatan pembelajaran yang ditawarkan Learning Forum, yaitu sebuah perusahaan pendidikan internasional yang menekankan perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi.